bapak-bapak haji, tokoh ulama, tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, bapak RT, bapak RW, dan jamaah yang saya kata satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Puji dan syukur apabila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, berkah dan hidayah serta hidayahnya, sehingga kesempatan pada hari ini alhamdulillah kita dapat hadir bersama bersilaturahmi, melaksanakan subuh-subuh berjamaah, dan yang mana nanti setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah insyaallah ada pengajian setelah akal subuh yang akan disampaikan oleh Mukarram kita Ustaz Haji Ibrahim. Salawat dan salam semoga tercurah ke hari penalam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan cakep banget sekarang ya. Sini cakep banget sekarang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara pengajian kita buka terlebih dahulu, adalah kita buka acara ini. Oh, Jumat 500 ada jemaah. Bas paling ada juga 400. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih. Kemudian yang kedua di sini ada Ya boleh. Iya boleh. sambutan ketua DKM sebelum kita mendengarkan bersama-sama tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh Bapak kita pada Bapak Haji Sarudin sebelum kita berdengar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Ibrahim yang dari Kemenak Serpong, Kota Tangerang Selatan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami'ah Hidayah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dan sekaligus melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita dan ibadah-ibadah yang lainnya pada pagi hari ini dicatat sebagai ibadah amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, juga termasuk kita di dalamnya sebagai umatnya yang masih tetap istiqomah untuk mengamalkan semua risalahnya. Mudah-mudahan kelak kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya pada yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang sama-sama kita dapat berkumpul untuk mengikuti daripada kuliah subuh pada kesempatan pagi hari ini.
yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita Haji Gufron yang dari Gernak. Mudah-mudahan kita dapat menyimak, menghayati apa-apa yang akan beliau sampaikan nanti. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kini kita masih dalam suasana bulan Sya'ban, yang tidak akan lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang sudah barang tentu marilah kita sambut tamu Allah yang agung, tamu Allah yang mulia, yang akan menyapa kita, yang akan datang menemui kita semua dengan penuh gembira dan senang hati kedatangan tamu agung itu. Marhaban ya Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha fi duhuri Ramadan, haramallahu jasad walan yakum." Siapa yang ekspresi wajahnya senang gembira datangnya bulan suci Ramadan, maka haramallahu jasad walan yakum. Haram disentuh jasadnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini adalah senang gembira datangnya bulan suci Ramadan, lalu melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan ibadah-ibadah yang lainnya ditingkatkan. Insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini tentunya kita akan sama-sama nanti mendengarkan persiapan-persiapan apa saja untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, persiapan-persiapan apa saja untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi bukan persiapan kita pergi ke Tanah Abang beli baju yang baru atau beli toples yang banyak untuk kue, ya, atau yang lain-lainnya, tetapi persiapan-persiapan yang perlu untuk menyambut bulan suci Ramadan, tentunya berbagai persiapan yang berdasarkan hukum agama Allah Subhanahu wa taala, agar nanti ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Nanti akan disampaikan oleh Ustaz kita untuk persiapan-persiapan apa saja yang akan disampaikan, atau persiapan-persiapan bekal apa saja untuk menghadapi daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan selalu berdoa kepada Allah agar kita semuanya disampaikan pada bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Dan memang Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita, yaitu dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Ramadana. Jadi kita selalu berdoa dan terus berdoa, ya Allah, berkatilah kehidupan kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami atau sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat dipertemukan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Nah, itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Sarudin selaku Ketua BKM atas sambutannya. Kita melanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh al-mukarram kita Ustaz Haji Gufron. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذي قد جعل دين الإسلام يعلو ولا يعلى عليه نشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا في آية أخرى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك لك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketua DKM yang saya muliakan, serta segenap pengurus, jamaah kaum muslimin muslimat yang Allah cintai. Saya memperkenalkan diri. Saya tinggal di Geraha yang Kejaren, kira-kira 5 menit dari sini. Bekerja di Kementerian Agama Kota Tangsel, tepatnya Penyuluh Agama Kecamatan Serpong. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini akan langgeng di dunia dan sampai akhirat nanti, amin. Saking istimewanya Ramadan, karena secara logik dari seluruh aspek itu baik. Sampai-sampai ada seorang cendekiawan Inggris, John Bernard Shaw, mengatakan the future religion for the educated and cultured and educated people will be Islam, which Prophet of Muhammad. Kata dia, satu-satunya agama yang kompatibel, cocok dengan orang-orang yang berbudaya, yang cerdas dan yang tercerahkan, itu kata beliau tidak lain adalah Islam. Karena Islam punya seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW, dan Islam punya amalan yang sangat cocok dengan ilmu pengetahuan, termasuk puasa itu. Maka izinkan saya pada kesempatan pagi kali ini menyampaikan tarhib Ramadan, menyambut tamu agung dengan 4 hal. Menyambut tamu agung dengan 4 hal. Sebelumnya kalau mau selonjor nggak apa, yang rada tuaan ya. Kalau yang muda mah kuat lah. Takutnya semurat lah tidak enak ini. Ya maklum kalau udah 50 tahun ke atas Pak, kagak berhenti-berhenti. Encok sembuh, cantengan beres, gigi selesai, tensi, macem-macem dah. Yang pertama, mari kita sambut tamu agung dengan persiapan doa dulu. Tadi Pak Ketua DKM mengatakan doa. Why? Kenapa? Karena Allah berfirman di surat Luqman 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tadri nafsum mada taksibu ghadan. Kenapa kita harus sambut Ramadan dengan doa dulu? Karena kata Allah, tidak ada satupun manusia mengetahui besok bagaimana, nggak ada yang tahu. Ramadan kan kurang seminggu nih, gak usah mikirin seminggu, lebih esok kita masih hidup betul kagak tahu. Maksudnya begitu. Ayat ini ditafsirkan dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi? La yaruddu qada'a illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali Allah melalui apa? Doa kita. Begitu maksudnya.
Karena siapa tahu ada yang takdirnya gak ketemu Ramadan, tapi lantaran doa Allah ketemuin, dirubah takdirnya, begitu maksudnya. Beberapa waktu yang lalu kita kaget ya, Ketua Majelis Ulama Kota Tangerang, ulama senior, adiknya teman saya betul itu, kayak Haji Edi Junedi, wafat lagi rapat di MUI. Ya ketemu udah sama Ramadan. Penyuluh Kecamatan Ciputat teman saya, satu kerjaan, kayak Haji Nasuha, Abu Bakar Nasuha, MA. Malamnya masih ngaji, ngajar, maghrib masih ngajar, subuh saya dapat WA, beliau wafat. Saya ketemu Ramadan. Ustadz Salbani Kayu Gede Pak Ujaya tahun 91, teman saya waktu membina remaja di Masjid Darussalam. Waktu itu masih sepi banget Kayu Gede itu. Saya dapat WA, beliau juga wafat. Jadi banyak orang yang sebelum ketemu Ramadan Allah takdirkan wafat, maka kita minta supaya ketemu Ramadan. Caranya adalah doa, karena doa bisa merubah takdir. Doanya bagaimana Ustaz? Ya macam-macam, terserah, yang penting intinya kita pengen ketemu sama Ramadan. Kalau pakai doa, pakai cara Nabi, makanya rada susah ya dikit ini ya. Coba Bapak tahu nggak doa ini? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa rabbakallah. Jarang dengar kan? Ini doa dari Nabi. Allahumma ya Allah ahillahu, hilalkanlah kami, ketemukan kami dengan Ramadan, maksudnya bil amni wal iman, dalam keadaan ketika ketemu Ramadan itu aman dan beriman, wassalamah wal islam, sehat dan tunduk, Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Ini doa Nabi. Ustadz ribet lah, saya maka di madrasah dulu. Ya sudah, pakai gacoan aja doanya yang tadi dibaca ke DKM. Allahumma ya Allah barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Rajab kan udah tuh. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami sekeluarga dengan bulan suci Ramadan. Sampai itu doa 100% nyampe. Lah Allah mah tahu bahasa apa aja Pak, kira-kira gitu ya. Maka jangan kurang-kurang doanya biar ketemu dengan Ramadan sampai nanti ketemu Ramadan asli. Supaya tadi, kalaupun ada yang takdirnya sebetulnya tidak dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, tapi lantaran kita doa, semoga Allah pertemukan dengan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, kalau perlu 50 Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal. Kebanyakan ya. Nah, kalau yang sekarang udah 50 berarti tambah 50 nggak capek umurnya. Ya nggak apa-apa. Kalau Allah berkehendak ya. Cakep. Satu tuh. Yang kedua, mari kita sambut Ramadan itu dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Iya. Setidaknya kita paham apa keistimewaan Ramadan itu. Itu ilmu tuh. Apa juga kalau kita tahu keistimewaannya kita demen, ya nggak Pak? Bapak senang akan misalnya duren, karena duren itu nutrisinya istimewa. Lah kemana baik dicari duren? Ya. Orang sini hobinya apa Pak? Duren ya? Apa rengginang? Sama sagon. Dokter anu istimewa. Biar kata hujan geledek kita paranin tuh dokter. Kenapa? Kita udah tahu dia istimewa. Cocok maksudnya. Warung, saya kemarin makan di daerah Parung, ya Allah, legit amat ini masakan ya. Maka saya berniat saya mau paranin lagi nih warung, walaupun jauh. Kenapa? Top. Enak. Sama lidah kita cocok bener. Nah puasa juga ada ilmunya. Yang tahu ilmunya pasti semangat. Setidaknya tahu apa istimewanya Ramadan itu. Mari kita lihat. Jamaah yang saya muliakan. Ada dua ibadah yang pahalanya Allah rahasiakan, saking istimewanya. Tapi Ibu tahu nggak? Dua ibadah itu apa? Yang tahu boleh pulang dulu dah. Dua ibadah yang istimewa sehingga dirahasiakan pahalanya. Kalau yang lain kan Allah sebutin pahalanya. Salatul jamaah afdalun min salatil fadhi bisab'i wa ishrina darajat.
sholat jamaah di masjid itu daripada sholat sendirian itu lebih utama 27 derajat. Disebut tuh 20 derajatnya sama Nabi. Man, siapa orang qara'a membaca minal Quran dari Quran kulla ayatin hasanat ay hasanat asyra hasanat. Siapa yang baca Quran satu huruf pahalanya 10, satu jadi 10, disebutin tuh. Ini bapak kok pada belum ngeliatin saya apa ya? Menyimak Pak. Menyimak ya? Menyimak. Saya takut gitu Pak. Diprototin Pak. Menyimak sambil ngantuk. Oh itu ya, ambil ngantuk. Bentaran dah ya, nggak nyampe setengah jam. Kemudian misalnya Bapak infak nih, Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan hartanya, amwalahum, di jalan Allah, harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Kamatsali habba, dia seperti nanam satu benih, ambatat sab'a, lalu benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada tiap tangkainya ada 100 bulir. Jadi kalau infak 1000, Allah minimal balas 700, disebut sama Allah angkanya. Ya. Raq'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat qobliyah subuh itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Disebut loh dunia dan seluruh isinya. Tapi giliran puasa enggak. Allah menyebut dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan hanya aku yang pantas layak memberikan balasan pahala untuk orang yang puasa itu. Enggak disebut angkanya. Kenapa? Saking istimewanya. Bisa lebih dari dunia dan seluruh isinya, bisa lebih dari segala-galanya. Ini hebatnya puasa. Makanya kalau ada orang enggak senang ketemu puasa, ada yang konslet. Ibarat mesin, ada yang konslet. Kalau orang normal kayak para sahabat 6 bulan udah pengen ketemu Ramadan. Udah coba itu 6 bulan Pak. Dan kita makan bulan Syaban doang ingetnya. Jadi jemaah yang saya muliakan, itu ibadah yang dirahasiakan. Mohon maaf, kalau seumpamanya ibu ulang tahun, terus suami ibu bilang begini, "Ma, 2 hari lagi mama kan ulang tahun." Iya. Papa mau ngasih hadiah. Terus disebut, "Pak, hadiah ulang tahun apa buat mama?" "Insya Allah Papa mau beliin cilok seporsi." Lah, kata istrinya, "Ya Pak, ketimbang cilok." Disebut. Tapi kalau nih Pak Ketua DKM, istrinya ulang tahun, bilang begini, Mama 3 hari lagi ulang tahun." "Iya Papa pengen beri hadiah." "Hadiahnya apa Pak?" "Surprise dong, rahasia." "Kenapa rahasia?" "Gede." Lah kalau cilok disebut tadi. Begitu ulang tahun, waktu DKM istrinya dibawa dekat rumah saya itu, di depan gerbang tol Cilupang tuh ada apartemen kan ya. Langsung dibawa istrinya Pak Ketua DKM di atas. "Ma, tutup mata, buka, srepek. Nih hadiahnya." Wow, lebih bisa pingsan saking kagetnya istrinya. Hadiahnya gede banget, dirahasiakan. Ngasihnya pas hari haknya doang. Kenapa? Istimewa. Kalau istimewa itu dirahasiakan. Ramadan itu saking istimewanya sampai Allah tidak menyebutkan angka pahalanya. Itu maksudnya. Yang kedua, ibadah yang dirahasiakan pahalanya oleh Allah itu apa? Sabar. Lihat di surat Az-Zumar ayat 10. Innama, sesungguhnya, yuwaffa, Allah sempurnakan, as-sabiruna, buat orang-orang yang sabar, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, unlimited, tak terhitung.
saking hebatnya pahala orang sabar. Jadi ada dua ibadah yang pahalanya dirasakan saking hebatnya, puasa dan sabar. Makanya nih mohon maaf, kalau ada yang diuji sakit, kata Nabi ada seorang sahabat demam, lalu dia mengeluh, dasar demam, kalau bahasa kita sialan dangkalan. Nabi gak suka tuh, jangan mencela demam. Demamnya ente ini bisa menggugurkan dosa-dosa ente tahunan katanya. Lah coba itu. Demam setengah jam bisa merontokkan dosa bertahun-tahun, lah coba itu. Yang penting sabar. Nah kan Nabi mengatakan, ma yusabbul mu'min hatta syaukata yushakibi illa kataballahu anhu hasanatan wa khuttat anhu khati'atan. Pantas kata Nabi, siapa yang Allah uji dengan berbagai macam ujian termasuk sakit, dia sabar, dia ikhlas, dia berdoa, dia berobat, sebelum penyakitnya itu sembuh, maka Allah bersihkan dosa-dosa dia sebersih-bersihnya. Kalau sabar, imbang cantengan, baik ngeluh. Imbang sakit gigi, ya Allah, sampai kagak sholat. Nah ini yang model begini nih, gedeg nih malaikat. Sabar ya Pak, ya Bu. Saya juga sabar nih, saya lagi ceramah, ada yang ceramah, saya kudu sabar. Saya lagi ceramah, ada yang ceramah. Di belakang ada yang ceramah. Emang ciri pengajian Bu, laki sama perempuan tuh beda. Kalau pengajian laki-laki anteng luar biasa, ternyata pada pulas. Kalau pengajian perempuan rame, kenapa? Ustadznya ceramah, ada yang ceramah lagi. Mestinya kan gantian ya. Ini bukan lagi nyindir, bukan. Ini lagi nyontoin maksudnya. Kagak. Tergantung niatnya lah Bu, ya. Niatnya saya ngingetin. Maksudnya sayang. Karena kata Imam Ghazali apa? Sa'atun minal ilmi khairun min alfin rakaat. 1 jam kita ngaji itu pahalanya lebih besar dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kan sayang kalau nggak serius ya. Paling juga nggak lama. Ada nggak yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat di sini? Potongannya mah tahu jahitannya mah, potongannya mah. Jadi jamaah yang saya muliakan, kalau kita diuji Allah, apa saja ujiannya, sabar. Karena di balik sabar ini ada rahasia, hadiah yang amat sangat istimewa luar biasa. Setidaknya dosa-dosa kita rontok. Tapi jangan minta sakit, nggak boleh. Yang ketiga, mari kita sambut bulan agung ini dengan iman. Asbabun nuzul surat Al-Baqarah 183 itu terkait dengan ini, dengan orang-orang beriman. Kan puasa itu turun tahun kedua Hijriah Pak. Kalau sholat itu tahun pertama. Ketika Nabi hijrah itu ada perintah sholat. Puasa belum ada perintahnya waktu Nabi di Madinah. Nah setelah tahun kedua barulah turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah asbabun nuzulnya ayat ini ketika para sahabat disuruh oleh Nabi mengikuti puasanya orang Yahudi sebelum Muharram. Gestur tubuh para sahabat itu nggak nyaman. Maksudnya apa? Karena menduplikasi, ngikutin puasanya orang Yahudi. Maka ketika turun ayat ini, ya Allah, Al-Baqarah 183, mereka bersuka cita, berbahagia, bersyukur luar biasa. Saking bahagianya sampai ada yang ngomong begini sahabat, ya Rasul, jangan kata Ramadan 30 hari. Tiap hari Ramadan aja kami akan bersuka cita. Tiap hari Ramadan, bayangin. Dan kita 30 hari Ramadannya kagak bersuka cita, mari ribet urusan ini. Sahabat ngomong gitu, saking senengnya gitu. Seandainya tiap hari Ramadan kami akan bersuka cita, bersyukur, berbahagia, bergembira ya Rasul. Kata Nabi, yakfi salasa ayam, cukup 30 hari. Baik ya Rasul, ditambah nanti sholat-sholat sunnah ya. Yang kedua, kenapa harus dengan iman hadirin? Karena kalau iman udah bicara Pak, yang jauh rasanya dekat, yang berat rasanya enteng, yang susah bisa jadi nggak susah kalau iman sudah bicara. Saya teringat perang Tabuk. Perang Tabuk
itu terjadi tahun 9 Hijriah. Oleh para ahli sejarah, perang Tabuk ini disebut dengan Al-Ghazwatul Usar, perang dalam keadaan sangat susah. Why? Kenapa? 3 kesusahannya. 1, temperatur cuaca pada saat itu di atas 40 derajat. Bayangin Pak, kita kan nih di Jelupang paling kayak 25, 30, 31, itu udah kentar bener. 40 derajat ke atas, bayangin, padang pasir lagi. Yang kedua, jarak perang Tabuk dari kota Madinah itu sekitar 680 km. Dari sini ke mana ini? Surabaya aja sekitar 600 km lah. Jangan bayangin pakai mobil Nabi, kayak ontak sama kuda. Bayangin coba, sebelah utara kota Madinah perang Tabuk ini. Madinah tahu Pak, dari Batu Ceper ngulon ya, naik kapal musuhnya ke darat. Yang ketiga, musuhnya Romawi itu 100.000 pasukan, sedangkan Nabi cuma 30.000 pasukan dengan senjata yang tidak terlalu lengkap. Maka saking sulitnya perang, Nabi khutbahnya singkat. Apa kata Nabi? Ayyuhal ashabi, ayyuhal mu'minun, may yuqaddimu hadal ghazwa falahul jannah. Singkat padat. Wahai orang-orang beriman, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang memberikan kontribusi terbaik pada perang ini, kujaminkan dia surga. Masya Allah. Iman para sahabat dipantik dengan jaminan surga. Naik Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, aku infakkan seluruh harta saya. Nabi mengatakan, untuk keluargamu, taraktu Allah wa rasulih, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini makom Sayyidina Abu Bakar, jangan ditiru. Ini mah beliau makomnya udah top dah. Ingat waktu Isra Mi'raj, orang-orang kafir bilang, makin stres aja Nabi Muhammad ini. Lau Mekah ke Baitul Maqdis Palestina itu sebulan kalau pakai kuda yang cepat, bolak-balik 2 bulan. Katanya cuma Laila 1/4 malam. Kan makin stres kata orang-orang kafir. Tapi begitu ditanya sama Sayyidina Abu Bakar ya, ente itu temennya bagaimana sih? Emang apa? Lah kita kan dari Mekah ke Palestina sebulan naik kuda, ya itu juga yang kuda yang cepat. Terus lah temen ente bilang cuma semalam, kan temen ente stres namanya. Siapa yang ngomong itu? Temen ente. Iya siapa? Itu Nabi Muhammad. Oh, kalau dia yang ngomong bang, jangan kata 1/4 malam, semenit saya percaya. Lah, lu mah sama baik stresnya katanya. Iman Sayyidina Abu Bakar gak bisa dibayangkan, gak bisa dibandingin. Maka dia serahkan semua hartanya semua. Iman bicara. Sayyidina Umar naik, ya Rasul, saya infakkan separuh harta saya. Umpama kata beliau punya tabungan 1.500.000.000 diinfakin. Kalau bukan iman mustahil ini. Sejak bujuk saya lahir belum pernah ada orang infak 1 miliar gak ada. Yang ketiga, Sayyidina Utsman naik, ya Rasul, saya infakkan 1.000 dinar emas. Emas bu, bukan emas Joko. 1 dinar itu 4,25 miligram. Kalau kali 1.000 berarti apa? Kalau segram 1.000.000, berarti 1.000.000 kali 4,25 mili kali 1.000 berapa bu? Puyeng-puyeng tuh, bayar listrik aja puyeng ya bu. Iya. Kata Sayyidina Utsman, tambah ya Rasul. Kirain Nabi mah mau udahan, nambah katanya. Saya infak 900 ekor onta. Waduh, Utsman bener nih? Iya. Masih berdiri. Dimana takum ya Utsman? Kok masih berdiri? Tambah ya Rasul. Saya menanggung makan minum 10.000 pasukan. Gak coba itu. Kalau pakai apa namanya model orang Jelupang, sehari tentara makannya 100.000, berarti 100.000 kali 10.000 kali Tabuk itu 56 hari, berapa itu? Makin puyeng baik. Makin puyeng.
Akhirnya yang terakhir Sayyidina Abdurrahman bin Auf naik, ya Rasul, saya infak 200 uqiyah. Kalau dikonversi, ditukar dengan rupiah sekarang, kira-kira 50 miliar. Allah Akbar. Kalau bukan iman, mustahil. Maka kalau puasa dengan iman, ya Allah Pak, udah kita pengen ketemu banget sama puasa, senangnya luar biasa, bersyukurnya luar biasa, gembiranya luar. Kenapa? Ramadan itu sedetiknya aja berharga. Gak usah sejam, sehari, sedetiknya aja berharga. Kalau di bulan lain tadi bilang infak dilipatkan 700, di bulan Ramadan infak kita bisa dilipatkan 1 triliun kali bisa jadi. Maka sahabat itu menyambut Ramadan dengan iman. Terakhir, yang keempat, mari kita sambut Ramadan dengan hati yang jernih. Dengan hati yang jernih, yang bersih. Logikanya begini, puasa itu suci. Lah kalau kitanya kotor, jangan semua makan jagung, lah kagak nyambung. Puasanya suci, kita masuk ke situ, lah kudu musahain juga biar kitanya suci. Sebab kenapa? Mohon maaf, yang mentakan bikin kita ibadahkan nikmat itu apa sih? Lah dosa, Pak. Dosa sama Allah sama dosa sama manusia. Itu yang mentakan ibadah kita nggak nyaman, nggak nikmat. Saya mau nanya nih, ada nggak yang kalau nonton bola Chelsea lawan Arsenal 1 jam lebih duduk betah? Ada nggak di sini? Ya banyak. Ya ada kali, banyak sih nggak ya? Ada. Ada yang nggak, yang di sini yang kalau mancing sampai setengah hari, ada nggak? Hah? Ada ya? Ada ya? Ya. Di sini ada orangnya, ada Bang? Ada? Di sini orangnya ada? Ada ya. Dengan tapi kenapa mancing bisa seharian, nonton bola bisa semalaman? Kenapa baca Quran baru setengah juz sudah iep-iep matanya? Ayo, kenapa? Padahal kan mestinya lebih betah baca Quran. Kenapa? Lah kita lagi ngobrol sama Allah. Lah ilok ngobrol sama Allah kagak betah. Ngobrol sama ketua DKM aja kita terhormat. Begitu maksudnya. Ibu diajak ngobrol sama Bu Airin, seneng nggak? Betah nggak ngobrol? Ini Allah ngajak ngobrol pakai Quran, lah kagak betah. Baru kayak innal ladzina kafaru akhirnya habis. Giliran WA-an aja cengar bener. Ada yang salah ini, pasti ada yang salah. Maka jemaah yang saya muliakan, penyebabnya apa? Sholat gak nikmat, tahajud gak ada rasanya, kayak rengginang Cisauk, garing baik. Ada dosa yang melapisi kita, itu yang mentakkan jadi gak bertahan ibadah. Dosa sama Allah, bersihkan nih, mumpung belum ketemu. Ya, istighfar yang serius, khususnya sayyidul istighfar ya, dibaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu kalau yang tahu artinya cakep banget itu. Ya kalau nggak tahu yang di ini, yang panjang-panjang, yang pendek aja. Astagfirullah. Sebelum ketemu Ramadan banyakin istighfar. Nah, tapi nggak cukup, masih kotor. Sama-sama manusia juga. Kalau bisa sih minta maaf. Kalau bisa. Kepada siapa dulu? Ya orang yang dekat dulu lah. Kan yang banyak salah orang yang dekat. Iya. Siapa yang orang dekat, Pak? Hah? Bini. Laki orang yang paling dekat siapa? Bini yang paling dekat siapa? Ya, laki. Udah belum minta maaf nih sama laki sama bini? Kalau laki mah gengsi, tengsin kita. Lelok yang tua minta mama yang muda ya Pak ya? Yang bini dulu lah. Bini. Bini. Tapi saya belain nih bini. Urusan minta maaf mah kata Allah di surat Al-Imran 133. Alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal afina 'anil nas. Urusan minta maaf gak urusan umur kata Allah.
ya maka nggak apa-apa, laki dulu juga Pak. Ini saya belain istri ya, tadi kan saya ngomelin bini tuh. Kalau begitu bagaimana? Tapi yang enak mah, yang cakep mah yang muda dah. Istri minta maaf dulu sama laki. Ini habis ngaji nih, ngomong sama laki, gak usah ngomong yang formal-formal pakai baca puisi. Arjunaku, ribet amat. Lu sumeng lu sumeng. Tepuk aja pundak laki ibu, Bang, Bu, Bang. Ya, mama habis ngaji nih. Nah, terus ini ngomong kan mau puasa, lalu jangan mama kan kadang bikin sayur asem-asem bener, bikin nasi air aja kadang gosong, kopi kurang gula, dipanggil kagak ngaruhin, ya mama minta maaf ya Bang mau puasa, gitu aja cukup. Iya dah, pasti dah jaket celeduk ibu sama lakinya. Ngapain? Ngitungin sendal di pasar. Yang laki juga sama. Yang laki, ini kalau yang bininya nggak ngaji, ntar tepuk habis ngaji langsung tepuk pundaknya. Mah lagi masak? Iya. Abang ya, habis ngaji abang? Iya. Pelajarannya apa? Oh iya nih, ngomong-ngomong, ini abang puasa nih. Abang kan ya namanya manusia banyak salah. Maafin ya. Udah cukup begitu aja dah. Nggak usah formal-formal amat. Kalau kata bini, iya dah, udah masuk tuh. Pijitannya ntar malam beda, coba dah. Laki minta maaf duluan, pijitannya beda nanti malam. Coba buktiin. Saking surprise-nya bini, tumben amat nih laki gua subuh dia belum pernah minta. Kata orang Sunda, kata orang Sepeng, wayahna ieu namanya. Mudah-mudahan kita bisa. Nah, kalau sama orang tua pakai tradisi zaman dulu. Saya masih ingat zaman dulu waktu kecil, emak saya itu umur 78, sekarang mau naik 78. Anak ke-9, anak 9 bersaudara, anak kedua. Adik-adiknya muda semua. Maka kalau bulan ruah ini, mas saya jarang masak. Kenapa? 7 anaknya yang laki-laki itu nganterin rantang. Nggak usah pakai ngomong, udah paham orang tua itu. Empo, abang, encang, encing, orang tua. Elu ya, itu bawa apaan? Ini rantang pok, isinya ini habis motong entok sama soang. Oh iya gua paham. Lu mau ruahan mau gua ya? Iya gua maafin dah lu. Gua doain lu biar berkah, biar ini. Wah doanya merutuk kayak petasan paru. Ini orang tua dikirimin cuman serantang, doanya panjang banget dan dia pasti minta maaf. Nah kalau sama yang lain kan punya grup WA masing-masing, silahkan. Intinya mah bulan yang suci lah kitanya kudu suci. Kalau kitanya masih kotor mental, maksudnya begitu. Ya mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Sekiranya demikian, saya kembalikan ke pembicara. Silakan Pak. Ya udah. Terima kasih kepada al-mukarram kita Ustaz Haji Ridwan ya, atas penyampaian materi dan tausiah doakan subuh yang beliau sampaikan tadi, yang mana ada 4 hal yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua kepada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang tinggal hanya beberapa hari lagi. Selanjutnya di sini ada sesi tanya jawab ya. Apa yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh Ustaz kita, al-mukarram kita, mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya atau sharing dengan Ustaz kita di sini. Ini saya kasih. Itu kalau pagi saya kirim terus pagi ya. Ya, oke. Buat nama pembelajaran. Iya saudara lah, buat saudara teman. Ya. Jadi yang pahala dakwah. jamaah silakan.
Ada yang mau tanya silakan seputar menyambut bulan Ramadan. Kali mumpung ada Ustadz nih. Belum ada. Gimana tanya? Itu Bang Alek. Katanya kalau punya kos gue gimana ya? Oke, saya awali ya pertanyaan ini. Bukan ngetes Ustadz, dia mah pertanyaan yang enteng Ustadz. Mau bertanya Pak Ustadz seputar masalah puasa nih. Yang pertama, ini kan bulan Ramadan udah dekat nih Ustaz, ya. Terus Ramadan yang lalu itu masih punya utang, ya. Sedangkan Ramadan yang akan datang kan kita akan laksanakan. Terus gimana kalau Ramadan yang akan datang kita laksanakan penuh 1 bulan dan Ramadan yang lalu belum dibayar? Gitu. Kenapa Ramadan yang tertinggal itu kena sakit? Nah, tinggal ini kan udah mepet waktunya, baru ingat bahwa punya utang Ramadan 10 hari. Nah, lalu kita melaksanakan Ramadan yang akan datang. Katanya kalau Ramadan itu yang tahun lalu belum lengkap, belum terbayar, ibaratkan kapal yang tidak akan sampai ke dermaga, tidak diangkat katanya, ya gitu. Nah, oleh karena itu saya minta penjelasannya dari Pak Ustadz. Terima kasih. Kalau tadi logika kapal itu kan logika kita ya. Tapi kalau kita tahu jadi Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih tidak pilih kasih, penyayang kepada orang beriman melebihi ibu kepada bayinya. Semua ibadah mahdhah yang ditinggalkan asal dia melaksanakan surat At-Tahrim ayat 8 taubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukaffiru ankum sayiatikum, Allah maafin. Asal taubat nasuha, nyesel banget telah meremehkan puasa tahun lalu, bertekad tidak akan pernah sungguh mengulangi lagi. Allah udah senangnya luar biasa sama orang kayak gitu. Maka solusinya adalah kalau ketemu Ramadan tahun lalu belum dikerjain karena lupa, karena uzur dan sebagainya, kita taubat nasuha. Yang kedua adalah dengan membayar fidyah sesuai dengan yang ditinggalkan tahun lalu, atau selepas Ramadan nanti baru diganti atau dibayarkan. Insya Allah Allah maklumi, Allah maafkan. Jadi jangan ditakut-takutin orang. Kalau begini, agama itu tidak untuk menakut-nakuti. Karena kata Allah apa di surat Al-Baqarah itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian melaksanakan syariat Islam itu mudah, gampang, nyaman, menyenangkan, dan Allah tidak pengen kalian dipersulit. Kira-kira begitu. Gitu berarti? Ya, terima kasih. Catat. Ya, cukup. Ya, silakan ada lagi mau bertanya? Oh, anak, Maulana silakan, Maulana. Sini mau nanya apa itu? Bini kalian lebih tua, minta maaf masih muda. Emang 2 bini ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, Iya. ini mungkin seputar buat laki-laki ya. Ya. Bagaimana dalam keadaan puasa Ramadan terus dia mimpi basah di siang bolong? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Itu nikmat puasanya. Jadi mimpi ke Jumur Rempang ya Bang? Lah biasanya begitu bocah muda Bang.
lilok itu udah. Tapi memang mungkin juga kalau kita puasa mimpi basah itu rezeki. Terus gimana? Mandi, terusin puasanya, sah. Kecuali bang, mimpi basahnya karena kita melihat Dewi Persik nyanyi, ngigel tuh. Nah itu batal, minimal batal pahalanya. Tapi kalau alamiah emang tidur mimpi sah, itu rezeki. Sama begini, biasanya puasa pertama nih tidur kan jam 2 bangun, ngendusin bangun, lupa makan 3 piring sama piring-piringnya. Begitu piringnya ngeliat, bang kan lagi puas, oh iya ya, tapi udah habis 3 piring masuk, rezeki. Ya bang, apa dari tadi belum aja? Begitu bang ya? Ya. Tapi jangan disengaja. Gua tidur biar gua lupa lah, gak boleh begitu mah. Malaikat juga tahu itu mah. Pokoknya mimpi basah kayak mimpi kejebur apa kayak asal alamiah rezeki. Terusin puasanya. Ya bang ya? Ya. Cakep. Paham nak? Ya, ada lagi dari perempuan. Ya silakan. Ya udah dari situ aja. Dua clean. Ya mau nanya apa? Ya udah situ aja. Yuk. Dari Ibu Santi. Ya silakan. Ayo dah. Punya Ya. salam orang. Oh, Punya cakep. salam. Iya. Ya, makasih. Bu, memaafkan itu ada 2. Pertama, al-afu bil qalbi. Jadi kita maafin dengan hati dulu. Kalaupun secara fisik kita masih belum rada-rada nyaman ketemu dia, hati dulu, nggak apa-apa, cakep tuh. Misalnya ibu tadi punya salah sama orang atau orang punya salah sama kita, ya, atau kita punya salah lah. Misalnya ibu punya salah sama si Tuti ya. Nah, dulu ibu rebutan toples rengginang sama si Tuti. Nah, ibu memaafkan, saya maafkan si Tuti, walaupun dia lebih muda dari saya, dia nyewotin saya, tapi saya maafin kan. Tapi saya belum bisa ketemu, ngobrol belum bisa, nggak apa-apa, itu proses kan. Nanti lama-lama insya Allah kalau udah maafin hati, ya kita lama-lama akan nyapa, ngobrol gitu. Jadi hatinya jangan digembok, itu yang penting tuh. Kadang-kadang kita bermasalah sama orang, hati kita itu sampai 7 turunan, God la ilaha illallah. Emang itu nyampe ke 7 turunan? Hati dulu dibuka. Saya maafin semualah orang yang salah sama saya. Tapi urusan saya ngobrol, mungkin saya belum siap. Nggak apa-apa kata Allah. Ya. Begitu ya Pak Yati? Jelas. Ya, syukur-syukur sih ente ketemu sama dia bawa rengginang, Tuti ya. Ini enggak hilang. Ini puasanya dah. Karena hati sudah memaafkan. Ya. Ya, baik, yang begitu. terakhir, siapa ada yang tanya yang terakhir? Oh, Nih, ibu siapa itu? mau tanya? Ya biar keras suaranya. Apain? Tinggal peren. Halo. Apa respon itu, Udin? Ya. Ya. Salon ya. Khusus apa? Oh, khusus terapi. Oh, terapi. Nih, kira-kira mempengaruhi puasa nggak kira-kira? Oh, Terapi orang. ibu lagi terapi, apakah mempengaruhi puasa atau tidak? Iya terapis, ibu terapis. Yang dari terapis laki apa wadon apa lanang? Iya perempuan. Ya kagak. Enggak masalah. Lah dokter kandungan waktu yang perlahiran bulan Ramadan ya kudu ditangani. Megang yang bukan haknya, emang profesinya.
nggak masalah begitu. Iya, asal jangan sengaja. Maksudnya bukan daerah itu, tapi kita ngulik-ngulik ke situ, nah itu lain. Ya Pak Ji ya, ya begitu maksudnya teradahin gitu, itu nggak boleh, nggak masalah, itu profesi masuk. Jangan bikin apa pusing nggak, itu nggak masalah, ya terusin nggak masalah. Itu. Ya. Terakhir dari saya ya, supaya mewakili semua. Ada orang yang puasa, rajin puasanya, sholatnya rajin, terawihnya rajin. Oh enggak, puasanya rajin, sholatnya enggak. Oh, Nah itu kan ada gitu ya, Ustaz ya. ya ada. Ada yang orang puasanya rajin, tapi nggak sholat. Ya. Nah itu satu, Ustaz. Ya. Yang kedua, karena bulan Ramadan itu siang capek gitu ya. Lalu ya namanya kan dihalalkan untuk hubungan dengan suami istri malamnya ya. Nah pas kesiangan Ustaz. Ya. Nah kesiangan itu tidak sahur. Ya. Subuh kesiangan. Iya. Enggak mandi lagi. Lalu bagaimana kalau puasa? Hukumnya? Nah, Selan. Ya, itu pengalaman ya, Selan ya. Nah, Ustaz, seperti itu. Jadi gitu. Kesiangan. Saking pulusnya capek, kesiangan. Enggak subuh, enggak sahur, enggak mandi, belum mandi. Ya. Sah enggak puasanya itu? Ya. Kalau mau puasa. Terima kasih Ustaz. Itu 2 pertanyaan tadi. Orang puasa tapi enggak sholat. Udah, Orang terakhir. puasa nggak sholat. Itu sama orang pakai baju nggak pakai celana. Mau? Wah, baju nggak pakai celana. Tapi itu kan ya tidak apple to apple. Tapi begini maksudnya. Puasa wajib, sholat wajib. Yang penting ketika orang meninggalkan yang wajib itu tidak menentang perintah itu. Contoh begini, Bang, nggak sholat. Udah itu dulu dah. Emang apa? Lagi itu nggak masalah tuh, bukan nggak masalah berarti saya ngajurin, bukan. Tapi kalau begini, Bang, ini nggak sholat. Apa itu sholat nggak penting? Maaf, kufur dia. Sama juga tadi dengan puasa tapi nggak sholat. Nggak sholatnya lantaran apa dulu? Kalau masih dikategorikan malas, tidak menentang, insya Allah selamat dia. Walaupun harus didakwai dia orang seperti itu. Maksudnya puasanya tetap sah, sholatnya aja yang tidak dikerjakan, yang berdosa tadi. Jadi yang penting tidak menentang Allah ya, itu paling penting itu dalam urusan ibadah. Atau kebalikannya, sholatnya rajin tapi nggak puasa, ya sudah sholatnya sah, puasanya berdosa. Dan yang penting tidak menentang puasa, insya Allah Allah masih maklum. Tapi kalau udah menentang, apa itu puasa nggak penting? Maaf, dia harus syahadat lagi, karena menentang syariat Allah. Begitu maksudnya. Nah yang kedua, yang penting gak disetting Bang Haji. Ya Allah, saya nanti mau nyampur sama bini saya, terlambatin lah soal bangun saya begitu. Diniatin, itu gak boleh. Tapi kalau natural alami, campur, tiduran, saking capeknya, lu seru bener kali ya. Ngampun capeknya, bablas wes, bablas sahur kagak, subuh kagak, bangun jam 7. Bagaimana ini? Sah puasanya, mandi, lanjutin puasa. Sholat subuh dulu. Habis mandi besar, sholat subuh. Kan subuhnya tadi kan kelewatan. Nggak masalah kalau nggak disengaja, nggak masalah. Subuh jam 11 siang juga boleh kalau nggak sengaja mah. Habis sholat subuh, terusin puasanya, sah 1000%. Begitu Bang. Tapi jangan diulang-ulang sering. Ya. Malaikatnya kayak derentang. Lu lagi bikin masalah. Sah. Mari kita doa ya. Alhamdulillah. Ada lagi Bang, satu lagi. Ada lagu. Aduh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Biar keras. Ya. Ya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau ada
saya atau yang lainnya lah. Puasanya rajin, Terus sholatnya juga rajin, cakep. tapi dia masih mengerjakan perbuatan maksiat. Iya. Seperti ada berzina, Iya. judi, Ah. atau ada judi orang dan lain-lainnya. Iya. Bagaimana itu? Baik. Idealnya wala talbisul haqqo bil batil. Idealnya nih jangan nyampurin yang benar sama yang kagak benar. Idealnya yang hak sama yang batil. Tapi kan memang manusia ini kan macam-macam. Allah juga tahu tuh tingkat keimanannya, godaannya dan sebagainya. Maka puasanya sah secara fikih, sholatnya juga sah, tapi dosanya juga dihitung. Nah, nanti tinggal dihitung sama Allah bagaimana persentasinya, menang mana nih, menang dosa maksiatnya apa menang pahalanya, nanti Allah yang memutuskan. Begitu Bang. Tapi yang cakep mah ya, kalau udah ibadahnya getol mah ya mestinya mah ya, tinggal. Karena inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Orang sholat itu tujuannya supaya gak maksiat. Ya kalau memang masih ada masalah pada dia, kita dakwain aja orang itu. Begitu Bang. Diterima apa kan? Iya, kurangin dah dikit-dikit. Mari kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Wa balighna Ramadan, pertemukan kami semua ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang berkah. Wasahih ajzadana, sehatkan lahir batin kami. Wanawir qulubana, sinari hati kami dengan Al-Quran. Wasabit imanana, kokohkan iman, tauhid, akidah kami. Wawasi arzakona, luaskan rezeki kami. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami. Wa anisyari abidna, dan atas keburukan jauhkan kami. Waqti hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat hidup kami. Rabbana wa Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami semua fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain surga. Wa qina adzabannar, jauhkan, hindarkan kami, terutama ibu bapak kami, anak cucu kami, saudara-saudara kami dari panasnya api neraka yang tidak sanggup kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati